Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini yang membahas hukum tata negara yang terbagi dari 8 materi. Masuk materi pertama yaitu kedudukan hukum tata negara. Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat kaitan atau hubungan sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat pelengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara atau hukum yang mengemudikan negara. B. Peristilahan dan pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda yaitu Staatsrecht. Dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan di Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara dipergunakan istilah constitutional law. Ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum tata negara dalam arti luas meliputi juga hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yang mencakup hukum tata pemerintahan. Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Berikut adalah beberapa definisi hukum tata negara menurut beberapa pakar. 1. Menurut Profesor Mr. Dr. J. H.A. Logeman, hukum tata negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Hukum tata negara ialah hukum organisasi negara atau hukum mengenai organisasi negara. Menurut Profesor Mr. W.F. Prince, hukum tata negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara, hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. Menurut Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven, hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Menurut Profesor Mr. Dr. R. G. van Apeldoorn, hukum tata negara dalam artian sempit ialah hukum yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan, pemerintah, dan batas-batas kekuasaannya. Menurut A.F. Dicey atau sarjana Inggris, hukum tata negara ialah seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. C. Objek hukum tata negara. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Sebuah negara dipandang dari arti konkret negara tertentu atau negara yang objeknya terikat oleh tempat, kurun waktu, dan keadaan tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.
D. Manfaat hukum tata negara. Fungsi hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah pergerakan pembangunan. Hukum tata negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. E. Metode hukum tata negara. Metode hukum tata negara ada 3, yaitu 1. Metode yuridis formal. Metode yuridis formal adalah salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal ini adalah metode utama yang lazim dipakai dalam semua bidang hukum. 2. Metode yuridis historis atau metode sejarah. Ada kalanya hasil yang dicapai dengan metode pendekatan yuridis formal tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui apa pengertian yang dikandung dalam suatu ketentuan. 3. Metode yuridis komparatif. Metode yuridis komparatif ini maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan sesuatu dengan cara memperbandingkan. Misalnya, sebagai contoh, dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kedua yaitu posisi ATN menurut sistematika hukum Belanda. Hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil dan berbeda dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat. Pelaksanaan hukum tata negara negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusionalan suatu hukum yang dibuat oleh legislator atau pemerintah dan parlemen ketika bekerja sama. 2. Posisi ATN menurut sistematika hukum Indonesia. Hukum tata negara merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mengatur seluruh tentang ketatanegaraan di Indonesia. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, atau sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Sumber masuk materi ketiga, yaitu A. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain-lain yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Jipto Raharjo, sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari 2 kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut Edward Jack, terdapat 3 sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah form of law, yaitu statutory, judiciary, dan literati. Menurut G.W. Keaton, sumber hukum terbagi atas binding source atau formal yang terdiri dari custom, legislation, judicial precedent, dan persuasive source atau material yang terdiri
A. Principles of morality or equity, professional opinion. Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal. Satu, sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain-lain. 2. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum menurut Joiniarto terdiri dari 1. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif. 2. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya. Hukum di mana dia sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya. 3. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. 5. Proklamasi merupakan tindakan pertama dari tatanan hukum Indonesia. B. Sumber-sumber hukum tata negara. 1. Sumber material. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan atau materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara. Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3 /2000 pasal 1, 2, 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2. 2. Sumber formal. Sumber formal hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber atau formal bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3 /2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3, bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formal hukum tata negara Indonesia, atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. 2. Ketetapan MPR atau TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah Perda yang terdiri dari 3. 1. Perda provinsi, 2. Perda kota atau kabupaten, 3. Peraturan desa. Konvensi. Setelah sumber hukum formal dan material dari hukum tata negara Indonesia, di Indonesia hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau kebiasaan. Ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena diterima dan dijalankan, tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contoh, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Pidato presiden setiap awal tahun.
minggu pertama bulan Januari. Keempat yaitu sejarah konstitusi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui satu referendum. Tab nomor 1 _MPR _1983 pasal 105 sampai 109. Tab nomor 4 _MPR _1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999, sehingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersama dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 _MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. B. Pengertian konstitusi. Konstitusi bahasa Latin Constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan hukum pemerintahan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. C. Klasifikasi konstitusi. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, atau written constitution and no written constitution. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible constitution dan rigid constitution. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi atau supreme constitution dan not supreme constitution. 3. Konstitusi syarikat dan konstitusi kesatuan. 4. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. D. Tujuan dan hakikat konstitusi. Tujuan dari konstitusi adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Jadi tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Pada hakikatnya, konstitusi atau UUD itu berisi 3 hal pokok, yaitu A. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Amandemen Konstitusi. Amandemen Undang-Undang 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam undang-undang yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang 1945. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang juga masih diketuai Amin Rais. Di masa sidang ini perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi yang luas. Kemudian, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada 1 sampai 9 November tahun 2001. Amin Rais juga masih menjadi ketua MPR di periode ini. Terakhir, amandemen Undang-Undang 1945 keempat dan terjadi pada masa sidang 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri DPR dan DPD. Materi kelima dan keenam. A. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintahan pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri atau otonomi daerah. Namun, pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Negara kesatuan bertentangan dengan negara federal. Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintahan pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen, pemerintah pusat tetaplah yang paling berkuasa. Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Britania Raya adalah contoh negara kesatuan. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Baru bersama-sama dengan Inggris adalah negara-negara konstituen dari Britania Raya. Mereka memiliki satu taraf kekuasaan devolutif otonom, yakni pemerintahan Skotlandia dan Parlemen Skotlandia di Skotlandia, Majelis Pemerintahan Wales dan Majelis Nasional Wales di Wales.
dan eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara di Irlandia Utara. Tetapi devolutif itu hanya didelegasikan oleh pemerintah Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen Britania Raya, yang tertinggi di bawah doktrin kedaulatan parlementer. Lebih jauhnya, pemerintah devolutif secara konstitusional tidak dapat menentang undang-undang yang dihasilkan oleh Parlemen Britania Raya. Dan kekuasaan pemerintah devolutif tidak dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintahan pusat atau parlemen dengan suatu pemerintahan yang terdiri dari kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Misalnya, Majelis Irlandia Utara pernah dibubarkan sebanyak 4 kali, dan kekuasaannya dialihkan kepada kantor Irlandia Utara yang dijalankan pemerintahan pusat. Sebaliknya, di negara federal atau negara bagian, berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Di dalam beberapa kasus, misalnya di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang secara langsung memiliki kekuasaan pendelegasian. Satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Di bawah konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal Amerika Serikat dan semua negara bagiannya. Terdapat beberapa negara federal yang juga memiliki satuan pembagian wilayah yang lebih rendah yang berbentuk kesatuan. Amerika Serikat adalah federal, sedangkan semua negara bagiannya adalah kesatuan di bawah aturan Dillon Country, dan munisipalitas hanya memiliki wewenang yang diberikan kepada mereka oleh masing-masing pemerintah negara bagian di Amerika Serikat berdasarkan konstitusi negara bagian atau peraturan daerah. Sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster adalah negara kesatuan kecuali India, Australia, Kanada, dan Malaysia yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran kedua-dua sistem itu. Menggunakan sentralisasi, sistem kesatuan pada tingkatan federal dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, dan teritori yang dijumpai di dalam sistem federal. Devolusi atau seperti federasi bisa jadi simetris dengan semua satuan subnasional yang memiliki kekuasaan dan status yang sama. Bisa juga tak simetris dengan status dan kekuasaan tiap-tiap wilayah tidak seragam. B. Konsep negara hukum. Negara hukum atau Rechtsstaat dimulanya dijelaskan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, yang mesti menjadi panglima adalah hukum, bukan kekuasaan. Beda halnya dengan jargon yang digunakan di Inggris yang menyebut prinsip negara hukum, the rule of law, not a man, di mana yang disebut sebagai pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem. Konsep negara hukum dikenal dengan istilah Rechtsstaat yang dikembangkan di negara Eropa kontinental oleh Immanuel Kant, Paul Leban, Julius Stack, dan V.T. Seakan konsep yang selanjutnya adalah rule of law yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.
tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka sebuah pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Unsur-unsur negara hukum: 1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Ciri-ciri negara hukum: 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. 4. Menuntut pembagian kekuasaan. C. Konsep demokrasi. Konsep demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan suatu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut dengan demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Perancis. D. Skema pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat, berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Materi ke-7 dan ke-8. 1. Sejarah TN sebelum kemerdekaan. A. Masa penjajahan Belanda. Pada masa ini Indonesia dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda atau IS 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer kabinet. 2. Masa penjajahan Jepang. Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua, muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang.
Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang. Tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. 1. Sejarah hukum tata negara sesudah kemerdekaan. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah hilangnya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2. Undang-Undang RI 1945. Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku Undang-Undang UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2000, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan poin kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi RIS berlaku sampai tanggal 17 Agustus 1950. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga rapat
ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Undang-Undang Sementara 1950. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara. Menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang Konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Undang-Undang 1945 Amandemen. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. 1. Sidang umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sidang tahunan MPR tahun 2007 sampai 18 Agustus tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sidang tahunan MPR tahun 2002. 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.